Bapak yang dikasihi Tuhan, Shalom. Maaf, ini suara agak kurang baik. Ini ibadah akhir bulan dalam bentuk kebaktian penyegaran iman. Karena itu Ibu Bapak melihat suasana yang berbeda. Saya ada di sana dan ibadah ini dipandu oleh worship leader. Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, ada sukacita? Yang mengalami sukacita tolong lambaikan tangannya. Ada sukacita? Ya, terima kasih, silakan turunkan tangannya. Bapak-bapak, bapak-bapak, halo bapak-bapak. Ada sukacita bapak-bapak? Oke, terima kasih. Ibu-ibu? Ada sukacita ibu-ibu? Ya, pemuda dan anak-anak. Halo pemuda dan anak-anak. Ada sukacita? Amin. Kita semua mengalami sukacita karena Tuhan menolong dan menyertai kita sepanjang bulan Juli ini. Karena itu kita patut berkata, puji Tuhan karena Tuhan baik. Puji Tuhan karena Tuhan baik. Di bulan ini ada yang sakit tetapi Tuhan sembuhkan. Puji Tuhan karena Tuhan baik. Di bulan ini ada yang bergumul untuk anak-anaknya masuk sekolah. Biaya sekolah besar, kebutuhan juga banyak, tapi Tuhan kasih berkat. Tuhan gerakkan orang untuk menolong. Puji Tuhan karena Tuhan baik. Ketika kita ada dalam masalah di rumah tangga kita, di pelayanan kita, di pekerjaan kita, ada kemarahan, ada kekesalan, ada kepahitan di dalam hati, tapi Tuhan memampukan kita mengelola itu dan kemudian mengatasinya sampai ada pada hari ini 31 Juli 2024. Puji Tuhan karena Tuhan baik. Dan kalaupun sampai hari ini Bapak Saudara ada di antara kita yang masih mengalami masalah-masalah di dalam hidupnya, kalaupun sampai pada detik ini Ibu Bapak datang ke dalam rumah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, anak muda masih bergumul dengan pekerjaan, ada banyak masalah yang sedang saudara gumuli. Bapak Ibu sebagai orang tua bergumul dengan anak-anak, tapi kita tetap percaya Tuhan baik. Dan karena itu kita berkata, puji Tuhan karena Tuhan baik. Mari Ibu Bapak kita saling jabat tangan satu dengan yang lain. Katakan puji Tuhan karena Tuhan baik. Puji Tuhan karena Tuhan baik. Luar biasa kalau kita bisa ada hari ini menikmati nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan melewati segala dinamika kehidupan, susah senang sepanjang bulan Juli. Puji Tuhan karena Tuhan baik. Meskipun kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, puji Tuhan karena Tuhan baik. Ibu Bapak Saudara, bisakah saya minta tolong Ibu Aidore untuk membawa sesuatu dari tas saya? Saya membawa sesuatu saat ini. Oke, bisa dilihat dan dibuka apakah ini. Yang satu bisa Ibu tolong pegang. Ya, Ibu Bapak, ini buah apel. Ya, anak-anak ini buah apa ya? Warnanya apa? Merah. Yang sana yang dipegang Ibu Aidore apa ini? Apel juga kan? Apakah sama antara dua apel ini? Tidak. Yang ini berwarna merah yang saya pegang, yang dipegang Ibu Aidore berwarna hijau. Mungkin rasanya juga ada yang manis, kemudian ada yang sedikit asam-asam. Tetapi walaupun penampakan luarnya berbeda, yang satu merah, yang satu hijau, dua-dua namanya apel. Dan apel ini tentu tumbuh membutuhkan tanah yang sama suburnya, membutuhkan perawatan yang baik, juga membutuhkan sinar matahari
baidore, kita tidak makan ini di sini ya, Ibu Bapak Saudara. Nah, tema kita dalam ibadah akhir bulan ini adalah manusia memandang muka, tetapi Tuhan melihat hati. Dari Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13 tadi. Sama seperti apel tadi Ibu Bapak Saudara. Saya Ibu Bapak Saudara, kita juga berbeda, tapi kita sama-sama manusia. Meskipun kita berbeda warna kulit, kita berbeda bentuk rambut, bentuk tubuh, asal suku, cara bicara, bahasa yang kita pakai, tetapi kita sama-sama manusia yang diciptakan Tuhan dari debu tanah. Tidak ada di antara kita yang lebih mulia satu dengan yang lain. Kita semua sama. Dan karena itu Ibu Bapak, dalam hidup kita membutuhkan kasih dan cinta. Kita membutuhkan perhatian. Dan lebih utama dari semuanya itu, sesungguhnya siapapun kita membutuhkan kasih dari Yesus. Kita membutuhkan kasih dari Yesus Ibu Bapak Saudara. Adakah di antara kita yang mau mengatakan dengan hatinya yang keras, saya tidak butuh kasih Yesus? Tidak Ibu Bapak Saudara. Sebab saya Ibu Bapak Saudara, kita diperanakan dalam dosa. Kita dikandung dalam dosa. Karena dosa kita sudah mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita. Tetapi puji Tuhan, Tuhan baik, yang mengampuni kita di dalam Kristus Yesus. Kita beroleh kasih karunia yang besar. Kita beroleh kasih yang besar dari Yesus. Dan karena itu saya Ibu Bapak selamat. Kita ada saat ini, masih bernafas hari ini, dapat melangkahkan kaki sampai di rumah Tuhan saat ini. Tapi juga kita bersyukur karena kita punya Yesus yang menyelamatkan kita. Kepada jemaat mula-mula, surat Yakobus ini menegaskan, jemaat Kristen, orang percaya di mana harus mengingat hal ini, harus mengingat bahwa kita semua sama dan beroleh kasih dari Yesus. Karena itu kita tidak boleh memandang muka. Manusia memang biasa memandang muka, dan itu juga terjadi dalam kehidupan jemaat Kristen masa itu. Karena itu Yakobus bilang, ketika ada orang kaya yang datang, kita memberi penghargaan dan penghormatan yang berlebihan dan mengabaikan yang miskin. Kita menyanjung yang berkuasa dan menindas yang lemah. Tapi Yakobus bilang, itu bukan orang percaya yang mengimani Allah tidak melakukan seperti itu. Karena itu hari ini Ibu Bapak Saudara, kalau Tuhan sudah sertai saya Ibu Bapak Saudara sampai dengan selamat pada akhir bulan Juli 2024 ini, maka mari kita bersyukur, merenung, mengingat kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Dan Tuhan yang mengasihi kita mau kita menjadi orang-orang yang tidak memandang muka. Karena kita berbeda dari dunia ini. Kalau dunia ini memandang muka, Bu Bapak, saya juga perlu menjelaskan. Mungkin ada yang berpikir dan bilang begini, lalu ada acara drink, lalu ada pejabat yang datang, bukankah kita memberi mereka tempat di depan, menyambut mereka? Ini bukan dalam pengertian lahiriah begitu. Kita memang memberi penghormatan yang sepatutnya diterima oleh seorang pemimpin. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yakobus adalah bahwa perlakuan yang pilih kasih, perlakuan yang memandang muka, itu yang perlu dihilangkan dalam hidup kita, di hati kita, di tengah-tengah persekutuan keluarga Allah. Ibu Bapak Saudara, jadi dua hal yang mau disampaikan untuk kita dari tema manusia memandang muka tapi Tuhan melihat hati. Ingat Ibu Bapak Saudara, Tuhan melihat hati. Hati saya, hati Ibu Bapak Saudara, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Pada minggu yang lalu, hari Minggu, kita belajar dengan tema pilihan yang tepat dari pemilihan Daud menjadi raja kedua di Israel. Tuhan melihat hati. Kalau Tuhan melihat hati, Tuhan tahu ketika hatimu tidak menyimpan cinta untuk istri, untuk suami di rumah.
tidak ada yang dapat disembunyikan. Tuhan tahu ketika hidup masa muda kau cemari dengan perilaku-perilaku yang menduga ciptaan Tuhan. Tuhan tahu ketika anak-anak tidak menggunakan tangan untuk maksud yang Tuhan mau. Tuhan tahu ketika anak-anak tidak mentaati orang tua. Jadi bagi kita semua, karena Tuhan melihat hati, mari dengan jiwa yang terbuka, hati yang terbuka untuk Tuhan, kita menjalani bulan yang baru, bulan Agustus. Bulan Agustus nanti bukan saja ada hari ulang tahun kemerdekaan, tapi hari ulang tahun Klasis. Di hari ulang tahun Klasis tadi Ibu Bapak sudah mendengar dari informasi warta jemaat bahwa kita akan bersukacita, bersukaria dengan puji-pujian kecapi, PKB, PW, PAM, dan PAR. Karena kita semua mengalami kasih Tuhan dalam perjalanan Klasis ini. Sebentar kita akan latihan perdana. Ibu Bapak, jangan menyia-nyiakan kesempatan di mana kita dapat memuliakan Tuhan. Karena tidak semua orang punya kesempatan yang sama seperti kita. Dan kita ingat cerita pembacaan pada minggu yang lalu ketika Daud memainkan kecapi, Saul tenang hatinya, roh yang jahat mundur daripadanya. Jadi mari kita mengakhiri bulan Juli dengan rasa syukur, memasuki bulan Agustus juga dengan sukacita dan dengan rasa syukur. Tuhan melihat hati. Kalau hati kita masing-masing dipenuhi oleh syukur, meskipun kita mengalami persoalan-persoalan dalam rumah tangga dan keluarga, bisa jadi kita mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang lain yang melihat seseorang dengan memandang muka. Tapi ingat, Tuhan melihat hati. Jangan pedulikan apa kata dunia. Jangan pikirkan apa kata orang. Karena yang terpenting apa kata Tuhan. Hari ini kita datang dengan bercermin. Kita melihat alis sudah bagus, lipstik sudah cocok, baju sudah rapi, rambut mantap. Kita melihat diri kita di cermin. Hari ini firman Tuhan menjadi cermin, supaya kita menjadi satu keluarga besar Allah di sorga. Tuhan melihat hati kita dan kita mau mengasihi sesama saudara kita di dalam persekutuan jemaat dan semua orang dengan kasih Kristus. Itu hal yang kedua. Jadi kalau hal yang pertama, ingat, lakukan apa kata Tuhan, bukan apa kata dunia. Karena Tuhan melihat hati kita. Nyatakan kasih Tuhan bagi semua orang, bagi keluarga, bagi persekutuan keluarga sebagai yang kedua. Mari Ibu Bapak, saya undang kita berdiri sekalian. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita kita nyanyikan bersama pujian Satukanlah Hati Kami. Tuhan menyatukan hati kita dan kita bergandengan tangan dalam iman, dalam kasih memasuki bulan Agustus dalam